Itu baru jam 3. Jadi maaf ya kalau terlambat ya. Ya, padahal kita berangkatnya sudah maksimal. Memang kita berangkat biasa jam 12 lewat dikit. Malah kita biasanya sebelum jam 2 udah sampai. Tapi ini ya tidak terduga ya, di mana-mana macet. Ya saya nggak tahu apakah ada kaitannya ini perang Israel sama Hamas ya. Belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. Haleluya ya. Kok bisa macet? Saya pikir tadi begitu, apa ada yang unjuk rasa? Ya. Iya, apa yang ada? Iya, saya pikir ada yang unjuk rasa ya. Apa maksud pendeta Risuli Lubis ini? Apa hubungannya dengan perang Israel dengan Hamas, yang dikaitkan dengan keterlambatannya mendatangi pasukan nasi bungkus? Padahal alasan yang diungkapkan sudah jelas, bahwa faktor yang menjadikan dia terlambat itu karena kemacetan di jalan. Justru pertanyaan yang pantas dan patut dipertanyakan itu, mengapa pendeta Risuli Lubis nggak nginep saja di situ? Nah, itulah yang lebih pantas untuk dipertanyakan. Bukan malah ngarang-ngarang ada orang unjuk rasa karena perang Israel dengan Hamas. Lebih baik Anda introspeksi diri. Kenapa Anda bisa terlambat? Nggak perlu mencari alasan, yang justru bikin jemaatmu terprovokasi. Saya ketemu orang ya duitnya banyak, loyo juga. Saya ketemu ada orang kerja di perusahaan, kedudukannya baik, kedudukannya tinggi, loyo juga. Ya, saya ketemu juga anak-anak ya yang mulung, loyo juga. Saya ketemu juga saudara-saudara, puji Tuhan nggak ada yang loyo. Haleluya. 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 Iya, nggak ada yang loyo ya, semangat terus. Amin. Karena orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Amin. Iya, Amsal 18 di situ dikatakan ayat 14, orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Jadi semangat itu penting ya. Semangat sangat penting ya. Karena kalau kita nggak punya semangat lagi, saudara, ya nggak lama lagi lah innalillahi ya. Iya, nggak lama lagi ya. Kampret. Lagi dan lagi, pendeta Risuli Lubis menggunakan istilah Islam sebagai bahan motivasi untuk dijadikan sebagai doa yang mengancam. Padahal ucapan innalillahi itu adalah kata-kata yang berasal dari Al-Quran. Mengapa pendeta Risuli Lubis ini selalu nyolong istilah yang ke-Islam-Islaman di dalam orasinya? Mendingan gunakan saja kata-kata mati, atau mungkin bongko, atau kadaluarsa. Nah, mungkin itu lebih layak Anda gunakan dalam berorasi. Wahai pendeta, janganlah pernah kotori atau menggunakan istilah-istilah Islam dengan tujuan yang nggak benar. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun adalah kalimat yang seringkali digunakan oleh umat Islam dalam berbagai situasi, baik itu saat mendengar kabar duka atau kematian, musibah, maupun saat menghadapi berbagai kesulitan hidup. Kalimat tersebut bukan untuk jemaat gereja ataupun orang Kristen. Harusnya pendeta Risuli Lubis ini mikir sebelum berucap, bukan asal ucap demi menutupi kekurangan daya pikirnya. Iya. Haleluya. Kami tetap datang kemari. Kami mengasihi saudara. Saya yakin ya, kenapa saudara tetap menunggu walaupun kami sudah telat hampir 1 jam. Saudara tetap menunggu, kenapa? Karena kalian betul-betul Sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video ini lah. percaya bahwa kami pasti datang. Haleluya. Kami tetap datang kemari. Kami mengasihi saudara. Saya yakin ya, kenapa saudara tetap menunggu walaupun kami sudah telat hampir 1 jam. Saudara tetap menunggu, kenapa? Karena kalian betul-betul percaya bahwa kami pasti datang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Ya kalau sama manusia aja kalian percaya pasti datang, apalagi sama Tuhan. Dia pasti tolong saudara, dia pasti bela saudara, dia pasti memberkati saudara. Bagaimana jika pendeta Risuli Lubis nggak membawa nasi bungkus? Apakah mereka akan tetap menunggu? Ya, saya nggak tahu juga. Kira-kira nih, apa pendapat kalian? Jika pendeta Risuli Lubis nggak bawa nasi bungkus di pertemuannya tersebut, ingat ya, saya hanya tanya saja. Haleluya. Tadi kan lagu kita sudah mengatakan aku percaya, aku percaya. Haleluya. Haleluya. Iya, kadang-kala saudara, kebanyakan doktrin, kebanyakan dogma, kebanyakan knowledge, kebanyakan ilmu pengetahuan, debat dan debat. Tapi iman kita malah merosot. Itu sebabnya saudara, jangan kita suka berdebat yang tidak bermanfaat. Marilah kita gali kebenaran firman dan kita pasti berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Nah, pendeta Risuli Lubis melarang jemaatnya untuk berpengetahuan, atau bisa dibilang, jemaatnya jangan belajar tentang ilmu pengetahuan. Kemudian pendeta Risuli Lubis juga memperingatkan, jangan suka berdebat-debat. Dugaan saya, pendeta Risuli Lubis bakal khawatir jika ada banyak jemaatnya yang kritis berpikir dan memiliki kemampuan untuk berpengetahuan, serta suka mendebat. Kebanyakan dari orang Kristen yang kritis berpikir, kemudian rasa haus dengan pengetahuan, dan suka berdebat. Insya Allah kebanyakan dari mereka akan berpindah keyakinan, entah itu pindah ke Islam, ataupun paling mendekati, ya, menjadi seorang ateis. Dugaan saya ini bukan gak berdasar. Bagi jemaat yang suka berdebat, pasti nggak bakal mau ikut berkumpul dan merapat di tempat tersebut. Ini terbukti dari ucapan pendeta Risuli Lubis yang mengatakan, Haleluya. Yang sudah pergi suka debat, undang lagi. Haleluya. Kenapa engkau kalah? Mana aku tak kalah? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kementerian Sosial bisa bantu banyak orang. Tapi bisakah Menteri Sosial memberikan keselamatan? Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Itu yang bisa memberikan keselamatan. Astaga. analogi dan pembanding yang cukup aneh ya sahabat. Kedengarannya sih mantaps, tetapi itulah yang namanya doktrin. Maksud hati pendeta Risuli Lubis ingin memberikan pengetahuan tentang keselamatan, tetapi dengan cara membandingkan antara menteri yang sebagai manusia biasa dengan Yesus yang dianggapnya Tuhan. Ya tapi mau gimana lagi, karena yang disampaikan pendeta Risuli Lubis itu memang lebih mengutamakan doktrin daripada logika berpikir. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.